Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, misa kedua biasanya jam 9, tetapi ada yang datang jam 9.25 atau jam 9 lewat. Jadi sepertinya kata pembukaan pengakuan dosanya, bacaan pertama, kedua sepertinya tidak dengar. Dan mudah-mudahan itu hanya terjadi hari ini. Jangan jadi kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan, sulit kita rombak. Karena dia menjadi budaya. Jadi jangan sistem terlambat di luar dimasukkan dalam gereja yang seperti itu, tidak boleh. Kalau biasa ulur waktu di pemerintahan atau di rumah tidak apa-apa. Tapi kalau ulur-ulur waktu sampai di dalam gereja, ini penyakit. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ini bagian pertobatan juga. Jadi mereka yang terlambat harap bertobat. Ya. Masih ada waktu. Kalau Tuhan panggil engkau sebentar malam, itu baru tidak ada waktu. Ini berkaitan dengan Yesus mengobrak-abrik ya, apa yang terjadi salah di bait suci. Jadi kalau apa yang terjadi salah di gereja harus diobrak-abrik, ya. Harus dibersihkan, harus ditegur. Bila perlu dengan sepatu laras panjang, tapi itu keterlaluan. Bahwa apa yang membuat Yesus marah memang praktek-praktek yang salah, tetapi menjadi kebiasaan. Praktek salah itu dibenarkan. Atau nilai yang salah itu dianggap umum itu benar. Nah, ini yang mungkin diperbaiki. Bahwa dalam pesan Injil hari ini, kenapa sampai Yesus bisa marah dan mengobrak-abrik apa yang terjadi di sekitaran bait suci? Karena setiap masa Paskah Yahudi memang semacam menjual lembu, kambing, domba, merpati, itu sudah menjadi keputusan imam besar atau mengurus bait suci itu. Dan ini juga meringankan mereka yang datang dari kampung-kampung yang di luar dari Yerusalem itu. Tidak mungkin orang bawa babi, sapi dari Nabire jalan kaki ke sini. Atau bisa mati di tengah jalan. Jadi kalau hari raya, baru orang pikul barang-barang itu datang dari kampung Agimuga misalnya. Atau Kokonau sana. Baru naik perahu berapa hari dia tidak minum, bisa mati di tengah jalan. Nah, itu alasan praktis bahwa yang engkau datang dari kampung-kampung yang kumpul untuk perayaan Paskah Yahudi, itu engkau cukup membawa uang. Jangan membawa ternak-ternak, nanti ternak-ternak itu disediakan oleh pengurus bait suci di sekeliling atau di luar. Bahkan sudah melebihi masuk ke dalam bait suci dan mereka jual beli situ. Yesus melihat itu dan bukan marah karena meringankan itu, tetapi ada yang salah dengan cara jual beli itu. Pertama, kita tahu bahwa masa untuk
Pasca Yahudi itu semua orang datang ke bait suci, baik Yahudi maupun non-Yahudi, untuk mempersembahkan kurban. Kalau ada yang punya uang banyak, dia bisa beli lembu, kambing, sapi, karena dia besar. Tapi kalau misalnya janda miskin dan orang yang tidak ada uang, pasti dia beli merpati. Karena merpati itu saja yang dia bisa mampu beli. Kalau tidak mampu beli, pasti dia utang ke sesama itu. Dan ini menjadi beban. Orang datang bukan untuk berdoa, tetapi menambah dosa, menambah beban. Nah, yang ini yang Yesus marah. Karena di dalam itu ada penukar-penukar uang. Ada 2 mata uang yang pada saat itu. Mata uang yang bertuliskan tulisan kaisar dan gambar kaisar itu milik pemerintahan Romawi. Dan milik pemerintahan Romawi ini tidak menjadi persembahan di bait suci. Itu tidak boleh. Harus ditukarkan di mata uang perak Yahudi atau disebut uang sikal. Itu yang tidak ada gambar penguasa duniawi ini. Itu yang bisa menjadi persembahan di bait suci. Jadi mereka yang penukar-penukar uang itu jaga di pintu depan sana. Orang yang datang Yahudi maupun bukan Yahudi punya 2 mata uang itu yang bawa. Yang mata uang Romawi ini harus ditukar dengan perak Yahudi. Mereka jaga. Tetapi prakteknya bahwa penukar-penukar itu menambah nilai. Misalnya 1 rupiah 1.000, dia tukar menjadi 10.000. Nah, ini Yesus melihat ada tindakan-tindakan kejahatan di situ. Tetapi mereka merasa ini sudah biasa, jalan, budaya. Kemudian penjual-penjual lembu, kambing, domba, dan merpati, mereka menaikkan harga lipat ganda. Itu terjadi karena ada kolusi untuk demi korupsi. Nah, kolusi itu terjadi antara imam besar dan penguasa saat itu. Hanas, dia menguasai bait suci. Dan Kayafas itu imam besar yang aktif di situ. Mereka sedang kolusi dengan pedagang-pedagang itu menaikkan harga. Dan lebih dari itu untuk peruntukannya untuk penjaga bait suci, imam besar. Di situ terjadi korupsi. Di situ terjadi pemungutan yang melebihi kemampuan para janda miskin yang datang dari kampung-kampung itu. Ini mengganggu. Bagaimana orang kampung itu dia membawa uang, ada yang oke lah besar, tetapi ada yang tidak ada. Dan datang pergi dengan beban. Yesus melihat ini terjadi ketidakadilan, terjadi kolusi, korupsi, dan juga membuat bait suci itu menjadi sampah hewan. Orang mau berdoa bagaimana kalau harum tidak sedap, itu sudah ditiup dari kiri kanan masuk ke sini. Coba orang jual kambing domba di bagian parkiran mobil ini. Apakah angin dia turun dari atas? Tidak mungkin, dia harus tersapu dari kiri kanan masuk. Ini mengganggu. Rumah doa kamu menjadikan pasar. Itu kalimat yang tegas. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, apa yang kita petik dari pesan ini? Bahwa dalam Injil menegaskan Yesus sedang membersihkan bait suci. Membersihkan.
membersihkan dari sikap-sikap kolusi, sikap-sikap yang berkaitan dengan merugikan orang lain, ketidakadilan, sikap-sikap ketidakadilan, sikap ketidakjujuran, sikap korupsi, ini yang dibersihkan. Jadi meruntuhkan bait Allah bukan secara fisik yang ada di situ, tetapi meruntuhkan sikap dan karakter imam-imam dan pembesar-pembesar yang memperlakukan sistem ini, yang menciptakan pasar, dan dari situ mereka mengambil keuntungan besar, merugikan masyarakat. Itu yang dibersihkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kalau dalam masa Prapaskah ini mungkin ingat atau sudah lupa atau pernah terjadi atau pernah kolusi-kolusi dengan siapa saja yang menghambat iman perkembangan pribadimu atau umat umum, Kompas, pada waktunya harus dibersihkan. Saya tidak membatasi Bamukai sebentar. Ini sebentarnya Bamukai untuk, tetapi bahwa yang punya uang ya bolehlah kita kasih. Yang ada uang tapi kok lari-lari, nah ini itu juga kurang bagus. Jadi tidak ada uang sama sekali, baru kok bisa ini. Semua yang terjadi, yang penting jangan menghalangi aturan-aturan apapun, jangan menghalangi kehendak Tuhan untuk memberikan berkat bagi sesama. Tindakan, praktek, perilaku yang menghalangi kehendak Allah, itu yang harus dibersihkan. Mari kita berdoa supaya setiap perilaku kita, apakah menghalangi kehendak Tuhan, maka kita berdoa untuk dipulihkan. Maka pada kesempatan ini mari kita berdoa untuk diri kita maupun sesama, agar kita mampu menangkap kehendak Tuhan dan memperlakukan keadilan, kebenaran, kejujuran dalam iman akan Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit mengalahkan maut dan dosa-dosa kita. Semoga demikian. Amin.